Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana itu menggunakan controller di Laravel 8. Jadi nanti controller ini fungsinya untuk pengolahan data ya. Jadi yang berhubungan dengan data, logika dari data tersebut atau logika-logika yang lain itu kita tulis ke controller. Nah, yang akan nanti mungkin tujuannya data yang diolah di controller akan diparsing ke view ya, akan ditampilkan ke view. Jadi kita butuh controller. Nah, jadi controller itu sendiri itu cara buatnya itu ada dua cara. Yang pertama, kita pakai dulu cara pertama, cara seperti biasa ya, kita gunakan cara manual. Nah, di sini view di sini bootstrap controller itu di app http kemudian controller. Nah di sini bisa cara manual, klik kanan new file, misalnya home controller titik php. Nah itu cara pertama, tapi saat kita buat filenya masih kosong, jadi kita harus ambil dulu format dari ini the basic controller. Nah ini ada basic dari controller, kita kopas format ini. Nah cara buatnya itu cara pertama, ini sebagai sampelnya, ini kita hapus. Nah seperti ini ya kita buat. Nah ini hapus saja perintah ini, kemudian ini hapus. Nah oke, jadi seperti ini kira-kira caranya. Dan ini home controller. Nah ini biasanya index ya, function index. Nah ini hapus. Nah ini basicnya ya. Jadi kita buat ini itu harus manual bisa. Nah kalau diketik dari awal juga bisa, nggak masalah. Nah cara yang kedua, nah jadi biar teman-teman tahu aja cara yang kedua gimana. Ini teman-teman klik saya hapus lagi ya, ini saya hapus ya. Oh ya, saya lupa, saya buat lagi home controller php. Oke. Nah ini jangan lupa ya, ini kan indeks tadi ya, indeks. Nah ini hapus aja karena basicnya adalah struktur dari controller itu seperti ini. Nah jadi indeks ini method function index. Nah jadi karena kita kopas dari sini, tentu kita harus perhatikan nama file ini harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau ini home controller berarti ini juga harus home controller nanti ya teman-teman. Nah itu cara yang pertama. Oke, cara yang kedua saya hapus. Nah jadi PHP artisannya dari PHP itu sudah menyediakan di gini, PHP artisan. Nah misal kita buat apa? Nah ini ada namanya Mac ya, Mac. Kita sering nanti untuk Mac ya. Nah kita kan Mac controller ini. Nah ya, Mac controller, kopas aja. Nah kemudian kita ketik di sini di terminal bawaan dari PHP artisan Mac controller. Nah kemudian spasi nama controllernya, misalnya diawali dengan kapital ya teman-teman. Kalau membuat controller itu harus huruf kapital di awal. Oke, misalnya home controller. Nah enter aja. Nah maka akan terbentuk controller, home controller dengan sendirinya dengan cara kita ketik perintah ini. Jadi ada banyak macam ya perintahnya. Untuk Mac ada Mac model, Mac channel, Mac comment ya, ada banyak. Nah kemudian kita klik. Nah maka sudah disediakannya ini ya, sudah disediakannya formatnya. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Jadi teman-teman dengan PHP public function index itu aja. Oke, public function index. Nah jadi gitu ya teman-teman caranya. Nah kemudian untuk cara berikutnya,
Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau memparsing data ke view ya, ke view ini. Nah, home ya. Nah, jadi tentu di view ini kita nggak gunakan root view karena kita sudah menggunakan controller. Jadi root view-nya kita hapus. Kita hapus aja ini. Nah, jadi ini kita buat home ya. Berarti root get, kemudian ini hapus. Ini saya hapus. Oke. Nah, karena kita mau di routing ini kita mau memanggil controller menggunakan controller ini. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di sininya karena kita memakai koordinator 8. Jadi harus teman-teman use dulu di sini ya, di bawah ini aja. Use app, kemudian controller, kemudian home controller. Nah, oke. Nah, maka di sini teman-teman buat di dalam array. Nah, itu ada di dalam array itu home controller, kemudian titik, kemudian class ya, koma, kemudian nama method kelasnya. Itu index ya tadi, index. Oke, itu aja. Nah, saat kita refresh, maka kita diarahkan ke controller home controller dengan kelas ya, home controller kelasnya, kemudian dengan method index. Nah, method ini kenapa kosong? Karena method index kita masih kosong ya. Nah, belum ada apa-apa. Nah, misalnya kita mau menampilkan return ini halaman home. Ini halaman home. Nah, kita buka. Nah, ini halaman home. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Nah, bagaimana kita menampilkan template yang udah view tadi, file view ini? Cara menampilkan file view ini. Ya, karena dari root kita kan langsung ke view. Sekarang kita tidak langsung dari root ke view, tapi dari root ke controller dulu, baru ke view. Nah, caranya itu resource view. Nah, ini akan ada vhome ya. Oke, return view. Oke, apa nama filenya? Vhome. Nah, oke, saat kita refresh, nah maka akan muncul ini halaman home ya teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita buat ganti routingnya? Misalnya ini public function berita about ya, about. Nah, oke. Nah, ini adalah misalnya return ini halaman about. Nah, misalnya ya, ini halaman about. Ini kok koma sih? Ini halaman about. Nah, jadi di root kita atur lagi rootnya. Rootnya kita atur lagi. Nah, pas. Nah, slash home slash about. Nah, di dalam kelas about, di dalam metode about dengan kelas yang sama ya ini. Oke, apakah bisa? Kita coba dulu. Nah, slash home slash about. Nah, maka akan tampil ini halaman about. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, apakah halaman home? Bisa, misalnya home aja. Nah, itu not found ya, karena di rootnya tidak ada home. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini nama metode ini ya, dari kelas home controller. Oke, nah bagaimana cara kita memparsing data? Nah, untuk memparsing data, kita memparsing data ke home ya. Misalnya, saya punya data, saya buat data statik aja dulu. Nah, di sini, dalam bentuk array, $, data misalnya, sama dengan array. Nah, misalnya gini. Web ya, web. Misalnya variabel web dengan datanya adalah sekolah ya, misalnya nama sekolah
itu SMA Negeri 1 Padang misalnya. Nah, kemudian alamat. Nah, alamat itu Jalan Imam Bonjol misalnya. Ya, nah kemudian, nah itu aja kita buat dua data ini aja. Ada dua variabel, nama sekolah itu alamat dengan nilai SMA Negeri 1 Padang, kemudian alamat dengan nilai Jalan Imam Bonjol ya. Nah, jadi file ini, variabel ini ada di dalam array ya, dengan variabel data. Nah, variabel data ini kita panggil dalam view-nya, koma data. Nah, seperti ini. Nah, apakah jalan? Ya, aman ya. Nah, sekarang kita parsing karena array ini sudah kita masukkan ke sini ya, setelah vhome. Nah, kita bisa langsung parsing. Nah, panggil nama variabel ini. Nah, kita panggil di vhome. Nah, vhome misalnya saya ingin buat di sini H4 ya, misalnya H4 itu double bracket dolar nama sekolah. Kita buat lagi. Oh ya, saya kasih BR aja sini, BR. Kemudian ini alamat. Maka akan muncul data. Ada error, bentar, ada error. Nama sekolah. Nama, ya, ini tulisannya. Variabelnya nggak sama ya. Nah, maka nama sekolah Imam Bonjol, kemudian Jalan Imam Bonjol ya. Ini muncul ya datanya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengambil data dari atas ini? Misalnya, di sini aja saya buat about ya, misalnya about. Misalnya about ya, about dolar ID misalnya. Nah, return dollar ID. Dollar ID ya. Bentar, ini salah, bukan di sini. Harusnya titik. Nah, ID. Berarti di sini ada about ya. Berarti ada apa di sini? Slash home about. Nah, slash. Nah, itu akan error ya, akan error. Nah, kemudian kita buat di sini satu home about. Bentar, home about, kemudian home about, kemudian dollar ID titik return. Ini halaman about, datanya nggak ditemukan. About. Home controller about null parsing data. Sekarang kita coba parsing datanya dari sini. Berarti di about itu, nah di sini jangan lupa ya, ada dollar ID. Bentar, about dollar ID. Seperti ini kira-kira home class about. Oh iya, tanpa pakai dolar ya teman-teman. Ada yang salah. ID aja, jadi ID. Nah, jadi bisa kita refresh di sini. Nah, maka ini about ya. Nah, misalnya ini Padang Tekno, maka akan muncul di sini Padang Tekno ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita parsing data dari ini. Ini saya kasih BR dulu. BR. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara penggunaan controller ya. Nah, jadi ini misalnya home ya. Misalnya kita buat untuk halaman guru. Ini kan masih kosong ya, karena udah saya hapus di rootnya. Jadi teman-teman cukup tambahkan aja di sini. Nah, ini saya hapus lagi home about ini. Nah, misalnya ini kopas. Nah, get berarti ini guru ya, guru. Kalau teman-teman ingin memanggil guru controller, kemudian ada function index.
Nah, berarti teman-teman perlu buat lagi itu controller baru di sini ya. Nah, ini PHP artisan, berarti ini guru controller enter. Oke, maka guru controllernya sudah terbuat seperti ini. Oke, kopas aja ini. Nah, ini public function index, kemudian paste di sini, kemudian ini hapus aja dulu, kita memanggil guru, kemudian ini hapus seperti ini aja konsepnya. Nah, jadi di bagian model di bagian root teman-teman harus perbaiki ya, guru kelas. Nah, guru indeks oke. Nah, ini tambahkan ya, karena kalau enggak teman-teman tambahkan use home controllernya, nah maka dia saat kita panggil guru akan error seperti ini. Target kelas guru controller tidak ditemukan karena kita belum use ini. Kopas ganti aja ini guru. Nah, barulah kita bisa gunakan alamat URL ini refresh, maka akan kita ke halaman guru. Ke halaman home udah bisa pindah, ke halaman guru kita juga udah bisa pindah. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, cara penggunaan sederhana dari controller, itu bagaimana kita memanggilnya, manggil view dari controller juga, dari berarti jadi konsepnya di video ini itu kita ke view dulu, kita panggil view-nya, kemudian kita arah. Nah, ke root ya, root ini, root home atau root guru itu untuk mengarahkan ke controller, guru controller ya dengan nama kelasnya itu guru controller, itu kelasnya ya. Nah, kemudian nama metodenya atau nama functionnya yang ada di controller itu ke index. Nah, setelah dilempar ke index ya, nah kemudian index memanggil mereturn view guru, maka muncullah halaman seperti ini. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.